Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 semua, apa kabar? Semoga Allah berikan selalu kesehatan dan juga lindungan, dan juga semoga kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik teman-teman sekalian, Ustadz yakin kalian sudah menghafal yang namanya rukun iman, yaitu yang berjumlah 6. Yang pertama adalah rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat atau hari akhir, yang keenam adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Pada kesempatan kali ini, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Teman-teman sekalian, bisa dibayangkan apa sih pertama kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan hari akhir itu? Hari akhir yaitu adalah hari di mana tidak ada hari lagi setelahnya. Artinya apa? Kehidupan di dunia berakhir pada saat kejadian tersebut. Nah, di Al-Quran jika kita baca khususnya di juz 30 itu banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang kejadian atau peristiwa hari kiamat. Namun kita hanya bisa membayangkan, tidak bisa melihat bagaimana sih contohnya atau gambarannya seperti apa. Kita tidak bisa membayangkan itu. Artinya kita hanya mengetahui melalui ayat-ayat dalam Al-Quran, dan ilustrasi yang bisa kita lihat itu mungkin tidak seperti itu. Lebih dahsyat lagi. Contohnya dalam surat Al-Waqi'ah ayat 1-6 Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mendustakan kejadian tersebut. Khafidatun rafi'ah. Jadi pada hari itu kejadian itu akan merendahkan satu golongan rafi'ah, dan akan meninggikan satu golongan yang lain. Dzaluk hujjatil ardu rajja. Jika bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Nah, ayat ini serupa dengan surat Al-Zalzalah yang sama-sama kita sudah hafal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, kemudian ayat kelima Al-Waqiah ini menyebutkan wabussatil jibalu bassa. Dan apabila gunung itu hancur seluruh-luluhnya, diluluhkan seluruh-luluhnya, dihancurkan, ya, gunung itu hancur berkeping-keping. Kalau misalnya kita pernah mendengar berita gempa ya, akibat letusan anak gunung Krakatau yang bisa menyebabkan tsunami, ya. Dan ini semua gunung di bumi ini akan Allah hancurkan, Allah luluh lantahkan. Lalu apa dia nanti disebutkan, fakanat haba'an munbatha, maka dia jadilah debu yang berterbangan. Jadi bisa bayangkan teman-teman, gunung yang segede itu nanti pada hari kiamat akan hancur dan akan seperti debu yang berterbangan. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah gambaran tentang hari kiamat. Lalu teman-teman, kita pernah nggak sih berpikir kita ini sedang di bagian yang mana sih? Gitu. Nah, kita itu mengalami 5 fase kehidupan, 5 tahapan kehidupan. Jadi mulai dari sesuatu yang tidak ada, ya Allah kemudian tiupkan ruh ke dalam perut ibu kita, yaitu adalah berada dalam kandungan. Yang ketiga, kita berada di alam dunia saat ini, ya. Kemudian yang keempat, kita akan memasuki alam barzakh atau biasa kita sebut dengan alam kubur, yang dimana itu adalah perantara dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Lalu kemudian disitulah baru terakhir kita memasuki kehidupan akhirat, yang dimana nanti ketika kita sudah diwafatkan terlebih dahulu, tentunya kita tidak akan mengalami peristiwa hari kiamat itu. Semoga Allah wafatkan kita sebelum terjadinya hari kiamat itu. Nah, teman-teman sekalian, bahwa beriman kepada hari kiamat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, dan inilah letak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir, mereka hanya sampai percaya kepada kematian,
bahwa semua manusia yang ada di dunia ini itu pasti akan mengalami kematian. Namun mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan setelah itu. Jadi ketika hari akhir itu bagi mereka sudah berakhir. Tapi bagi kita orang beriman setelah hari akhir itu justru disitulah permulaan di mana kita akan mengalami atau menjalani kehidupan akhirat. Nah, teman-teman sekalian, kita harus memahami bahwa ada yang disebut dengan kiamat sugro, kiamat kecil, dan juga ada kiamat kubro, yaitu adalah kiamat besar. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya bahwa kiamat kecil itu seperti apa atau kiamat besar itu seperti apa. Kita bisa lihat dari tanda-tandanya. Pertama, kiamat kecil atau kiamat sugro itu yaitu adalah kiamat yang terjadi di dunia, gitu. Jadi masih kiamat kecil ini beberapa peristiwa-peristiwanya itu sering atau sampai saat ini masih terjadi. Yang pertama itu kejadiannya sudah muncul dan sudah selesai, yaitu adalah diutusnya Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu tanda dari kiamat kecil. Ya. Kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gitu. Lalu kemudian yang kedua, kejadiannya sudah muncul tapi belum selesai, bahkan semakin bertambah sampai saat ini. Itu adalah pertama, amanah yang disia-siakan. Kemudian wafatnya seorang ulama, menandakan itu terangkatnya ilmu. Ya. Semakin banyak ulama-ulama atau orang-orang yang berilmu yang wafat, itu menandakan kiamat-kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil itu sudah bermunculan. Merebaknya perzinahan dan pembunuhan, dan banyaknya jumlah wanita dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, di antara tanda-tandanya kurang lebih seperti itu. Ada lagi tanda-tanda lainnya adalah adanya perang antara Yahudi dan umat Islam. Sampai di dalam sebuah hadis itu dikatakan, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi, maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu-batuan dan pohon-pohonan. Lalu berkatalah batu dan pohon itu, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Ghorqot, karena ia adalah pohon Yahudi. Lalu kemudian banyaknya terjadi gempa bumi. Nah, kita akhir-akhir belakangan kemarin pernah mendengar berita tentang gempa bumi. Ya. Jadi salah satu tanda kiamat kecil adalah banyak terjadinya gempa bumi. Lalu kemudian banyak penyimpangan yang terjadi seperti perzinahan, minuman keras yang merebak luas dan lain-lain. Lalu kemudian ternyata bermewah-mewahan dalam membangun masjid itu adalah tanda kiamat kecil, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di Jakarta atau di dekat rumah kita mungkin banyak masjid-masjid yang sedang mengalami melakukan renovasi atau membangun masjid yang banyak masjid-masjid yang bermewah-mewahan seperti itu. Itu adalah salah satu tanda dari kiamat kecil. Nah, adapun kiamat besar, ya, itu adalah tanda-tanda ini akan muncul di antaranya adalah munculnya Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi ini adalah akan memimpin umat Islam ya untuk hanya satu komando, yaitu dari Imam Mahdi. Lalu kemudian turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, keluar Ya'juj dan Ma'juj, dan lain halnya. Jadi diantaranya ada kurang lebih, ya pertama ada dukhon, ada kabut asap, yang dimana itu akan Allah turunkan ya, dan menurut sebuah riwayat dia akan mewafatkan orang-orang yang beriman dari dukhon tersebut, dan menyisakan orang-orang yang tidak beriman. Lalu kemudian ada dabbah, hewan melata yang bisa berbicara. Lalu kemudian ada matahari terbit dari barat, turunnya Dajjal, turun Nabi Isa yang dimana akan membunuh Dajjal, Nabi Isa itu. Kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dua kaum perusak yang dimana diceritakan dalam surat Al-Kahfi, yang mereka dikurung oleh Dzulqarnain dalam sebuah benteng yang besar yang berlapisi baja. Ya. Kemudian ada api yang keluar dari Yaman. Nah, itu diantara tanda-tanda kiamat besar. Ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ya Rasulullah bertanya gitu. Jadi ketika Rasulullah
oleh sahabatnya Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari berkata, Rasulullah muncul di tengah-tengah kami pada saat kami sedang mengingat-ingat. Rasulullah bertanya, apa yang sedang kamu ingat? Sahabat menjawab, kami mengingat hari kiamat. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau melihat 10 tanda, kata Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan dukhon, kabut asap, dajjal, binatang yang pandai berbicara, matahari terbit dari barat, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj wa Ma'juj, dan 3 gerhana, gerhana di timur, di barat, dan jazirah Arab, dan terakhir api yang keluar dari Yaman yang mengantarkan manusia kepada tempat berkumpul manusia. Nah, 3 tanda jika semuanya telah terjadi maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya. Itu adalah ada keluar Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat. Jadi kata Rasul, jika tiga tanda itu sudah keluar maka tidak berlaku lagi, ya, tidak berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya. Oleh karena itu kita setelah mengetahui hari kiamat ini, yang perlu kita lakukan adalah bukan hanya sekedar takut nanti bagaimana, tidak. Semoga yang kita harus lakukan adalah kita menjadi semangat ya dalam menambah bekal-bekal amal kebaikan kita, karena itulah yang nanti akan menyelamatkan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan teman-teman sekalian, semoga dengan kita mengimani hari akhir, ya hari kiamat yang nanti akan terjadi, kita semakin semangat dalam beramal dan juga semakin berhati-hati ya dalam melakukan aktivitas, dan juga semoga kita terlindung dari fitnah Dajjal ya, sebagaimana yang kita sebutkan doa kita dalam tahiyat akhir kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi semoga kita terlindung dari buruknya fitnah dari Dajjal. Sekian teman-teman sekalian, semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.